Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan tentang seleksi akhir untuk masuk korps pembasmi iblis. Tidak semua orang bisa menjadi pembasmi iblis dan jalan untuk menjadi seorang pembasmi iblis sangatlah sulit dan juga melelahkan. Inilah sebabnya mengapa proses seleksi akhir diadakan untuk para pembasmi iblis coy. Dan mereka yang berhasil melewati proses seleksi akhirnya terpilih sebagai pembasmi iblis, tetapi tidak semua seberuntung itu. Para calon pembasmi iblis pemula diharapkan untuk bisa bertahan hidup selama 7 malam di sebuah pegunungan, sementara para iblis mengintai di balik bayang-bayang mereka coy. Meskipun para iblis ini tidak terlalu kuat, mereka tetap saja menjadi ancaman yang sangat potensial bagi kehidupan para pembasmi iblis karena mereka menggunakan keberanian dan juga kekuatan dan latihan mereka selama ini untuk bisa bertahan hidup di malam hari. Bagaimana proses seleksinya? Proses seleksi berlangsung di Gunung Fujikasane, tempat bunga wisteria bermekaran. Lokasi ini sangat cocok untuk melatih Demon Slayer melawan iblis karena puncak gunung dipenuhi oleh iblis yang ditangkap hidup-hidup dan juga ditawan coy. Karena semua jalan keluar dari gunung ditutupi bunga wisteria dan juga karena bunga-bunga ini beracun bagi para iblis, mereka tidak dapat pergi dan juga menghabiskan sisa hidup mereka menjelajahi puncak gunung atau membunuh dan juga dibunuh oleh Demon Slayer. Iblis yang ditangkap ini merupakan iblis yang lemah dan belum membunuh banyak manusia, menjadikan mereka wadah yang sempurna bagi instrumen pelatihan bagi para Demon Slayer. Proses seleksi dimulai di kuil puncak gunung, tempat para calon pembasmi iblis diberi pengarahan tentang aturan proses seleksi. Aturan tersebut kemudian dijelaskan oleh anak-anak keluarga Ubuyashiki, seperti Kiriya dan juga Kanata Ubuyashiki, dan mereka juga bertindak sebagai penyelenggara acara untuk proses seleksi coy. Para calon pembasmi iblis ini harus bertahan hidup dengan akal sehat mereka sendiri coy, tanpa ada bantuan orang luar jika mereka ingin lulus dalam prosesi seleksi ini coy. Oh ya, kandidat yang berhasil bertahan hidup selama 7 malam di puncak gunung ini akan diberi kesempatan untuk menjadi anggota resmi korps pembasmi iblis. Yang menang akan menjadi pembasmi iblis. Setelah 7 hari berlalu, ujian berakhir di pagi hari dan para kandidat yang berhasil bertahan selama 7 malam harus berkumpul di kuil puncak gunung lagi, di mana mereka di situ akan secara resmi diterima di korps pembasmi iblis. Mereka juga diberikan semua keuntungan menjadi anggota korps seperti seragam mereka sendiri dan juga pedang Nichirin mereka sendiri serta burung gagak Kasugai yang akan ditugaskan sebagai pembawa pesan resmi antara para anggota dan juga para korps. Di awal proses seleksi biasanya ada lebih dari 20 kandidat yang masuk. Tetapi menjelang akhir tidak semua dari mereka mampu bertahan hidup selama 7 malam di puncak gunung itu coy. Salah satu alasan utama mengapa banyak sekali kandidat tidak dapat bertahan hidup di malam hari adalah karena selain banyak sekali iblis yang lemah, iblis yang kuat juga berkeliaran di puncak gunung itu coy. Iblis yang dikenal sebagai iblis tangan telah membunuh lebih dari 50 pemburu iblis pemula, termasuk para murid-murid mantan Hashira air yaitu Sakonji Urokodaki. Iblis tangan juga menjadi alasan kenapa Gyu Tomioka dapat melarikan diri karena teman baiknya Sabito. Dia kemudian mengorbankan dirinya agar Gyu dan juga segelintir para pemburu iblis lainnya dapat melarikan diri tanpa cedera. Alasan mengapa iblis tangan masih berkeliaran dengan bebas sampai Tanjiro membunuhnya tidak pasti coy. Penggemar berspekulasi bahwa iblis tangan menimbulkan lebih banyak tantangan daripada iblis yang lebih lemah. Oleh karena itu tidak ada yang tahu ada keberadaan iblis tangan itu di sebuah gunung itu coy sampai ia terbunuh. Proses menjalani proses seleksi bukanlah hal yang sangat mudah. Dibutuhkan orang-orang yang berani dan juga berkemauan keras untuk bisa bertahan hidup selama 7 malam di sebuah puncak gunung sambil berjuang untuk hidup mereka sehingga mereka juga dapat berkontribusi dalam perang melawan Muzan. Meskipun konsep dari proses seleksi akhir sangat dipertanyakan,
pengalaman dan hasil dari proses tersebut sangat bermanfaat karena para peserta pelatihan pembunuh iblis tidak lagi menjadi peserta pelatihan. Dan juga mereka telah merasakan sendiri bagaimana bertahan hidup ketika melawan iblis selama berhari-hari ketika menjalani misi coy. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai penjelasan seleksi akhir untuk masuk korps pembasmi iblis. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.